tidak bernilai di sisi Allah, hanya sekedar gugur kewajiban. Oleh karena itu, saat ini momentumnya kita sudah melaksanakan sahur kemarin. Maka agar ibadah puasa kita bernilai, pasca sahur yuk kita tindak lanjuti pesan moral yang terkandung di saat kita berpuasa. Apa pesan moralnya? Salah satu pesan moralnya yang akan menghantarkan menjadi kita memiliki akhlak mulia adalah sabar. Pak PJ Bupati beserta seluruh jajaran, kita sabar, tidak makan, tidak minum, sekalipun makanan ada dan tersedia. Kenapa? Kita sadar sedang berpuasa, maka kita sabar. Oleh karena itu, sabar yang sudah kita latih pada saat berpuasa, mari kita tindak lanjuti pasca puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita tidak urus di sifat atau akhlak mulia sabar, itu akan bisa terjadi seperti apa yang kemarin kita lihat. Selesai pemilu, baru beberapa jam saja sudah mulai muncul yang satu nuduh A, yang satu nuduh ini, kemudian yang satu sudah syukuran menyatakan apa? Menang. Yang satu bilang curang, yang satu bilang menang. Kenapa? Karena nggak sabar. KPU belum menginformasikan, tapi dia sudah apa? Menindaklanjuti. Semestinya semua kita sabar menunggu sampai pengumuman resmi dari KPU itu apa? Disampaikan. Tapi karena sifat sabar masing-masing kita tidak ada, masing-masing melakukan langkah-langkah yang akhirnya membuat media sosial kita itu ramai dengan berbagai macam cercaan dan lain sebagainya. Berawal karena sabar tidak kita miliki. Saat kita puasa, kita juga dilatih disiplin. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa disiplinnya kita pada saat puasa. Tidak makan dan tidak minum sebelum waktunya tiba. Nah, andai disiplin ini berlanjut pasca puasa, selesai di persoalan kehidupan kita yang selama ini kita rasakan. Di lalu lintas macet mestinya selesai dengan 10 menit. Tapi karena ada yang tidak disiplin, menjadi bertambah 20 menit. Kenapa? Karena ada mobil, motor dan lain sebagainya yang apa? Sulap salib di berbagai tempat. Akibatnya memperlambat. Kenapa jadi lambat? Karena disiplin tidak dimiliki oleh kita. Dan ini bagian dari akhlak dia. Yang kalau Pak Muhammad Nuh menyebutnya karakter. Karakter positif, karakter baik tidak kita miliki. Yang ada karakter yang negatif, yang jelek. Kalau bahasa agamanya, akhlaknya bukan mahmudah, tetapi akhlak madmumah. Bukan yang mulia, tapi yang hina. Inilah yang membuat akhirnya kehidupan kita banyak persoalan. Disiplin saja dipesankan dalam ibadah puasa. Belum lagi sedang puasa, kita jujur. Tidak ada siapapun, makanan ada di samping kita, kita tidak mau menyantapnya. Kenapa? Kita jujur, sadar sedang berpuasa. Saya bisa bayangkan ini, Pak Bupati beserta Forkopimda, kalau masyarakat kita semua jujur, kayaknya APH itu nggak punya pekerjaan. Kenapa sekarang banyak masalah, banyak pekerjaan? Karena kejujuran di antara kita banyak yang tidak ditaati. Saya sempat berdiskusi dengan Pak Firly karena kebetulan saya tim 11 yang ditunjuk oleh KPK untuk menangani persoalan pendampingan para perguruan tinggi di Indonesia ini. Pak Firly bilang, kita sudah buat sedemikian rupa, tapi korupsi masih susah kita bendung. Saya bilang, kalau deputinya ada tambahan deputi agama, mungkin akan beda. Sebab kalau pendekatan saja secara ini, kita banyak lihat persoalan. Tapi kalau pakai bahasa bahwa jika kamu
bekerja hanya berhak mendapatkan 10, tapi karena keterampilan dan kebijakan menjadi 20, maka yang 10 kata pesan agama itu mengambil jatah anak keturunan kita. Kalau ini tersampaikan, siapapun pasti akan keberatan. Kenapa? Karena tidak ingin anak keturunannya menderita karena keserakahan. Di lapangan kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, berapa banyak yang dulu bapaknya kaya raya, begitu anaknya, bapaknya sudah tidak ada, dulu banyak kontrakannya. Sekarang yang bersangkutan malah dikontrakan punya orang tuanya dulu. Kenapa? Jangan-jangan salah satu penyebabnya karena kerakusan mengambil yang bukan haknya untuk diri. Saya kira kalau pesan-pesan ini dari tokoh-tokoh agama disampaikan, mungkin akan membuat lain ceritanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa